Namun, ada salah satu sosok baik di makam Waduk Gajah yang bernama sejak 1970-an. Ada warga Wonogiri bernama dengan bantuan teknis dari pemerintah Jepang atau OKTA pada tahun 1974 dirumuskan master plan pengembangan wilayah Sungai Bengawan Solo. Dalam perencanaan waduk buatan, maka tentu membutuhkan lahan yang sangat besar. Bahkan harus ada yang dikorbankan, bukan hanya 1-2 orang saja, melainkan 51 desa yang tersebar di 7 kecamatan, yaitu Kecamatan Wonogiri, Ngadirojo, Muntoronadi, Baturetno, Giriwoyo, Eromoko, dan Wuryantoro. Maka para warga di 51 desa diminta kesediaannya untuk pindah ke tempat lain. Istilahnya adalah bedol atau transmigrasi. 67.515 warga bersedia dan rela untuk pindah ke luar Pulau Jawa. Tentu saja dengan jaminan pekerjaan yang lebih baik dan lebih layak. Mereka bersedia migrasi ke Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, dan Sumatera Selatan, memulai kehidupan baru yang lebih baik, bahkan jauh lebih baik. Karena keuletannya, mereka menjadi orang-orang sukses yang hidup damai di tanah baru. Namun ketika Waduk Gajah Mungkur mengering, terlihat sawah yang muncul di sekitar waduk, fondasi rumah warga, jembatan legendaris Wonogiri Baturetno, hingga makam di Waduk Gajah Mungkur. Seperti lazimnya permukiman warga, maka pasti ada areal yang dikhususkan sebagai pemakaman. Menariknya, pemakaman ini juga muncul tatkala air waduk surut. Batu-batu nisan masih berdiri kokoh meski sebagian terkikis karena terendam air selama musim hujan. Wujud batu nisannya masih utuh, masih dapat dikenali dengan mata telanjang. Namun tenang saja, tidak ada unsur mistis di kawasan ini. Di salah satu makam tersebut ada Raden Santri, namun sudah dipindahkan karena adanya migrasi. Tapi nggak semua mau dipindahkan karena beliau ingin menjadikan dirinya orang yang berkontribusi atas waduk yang berguna bagi orang banyak. Namun, ada salah satu sosok baik di makam Waduk Gajah Mungkur yang bernama Mbak Nita. Ia memberitahu bahwa mempunyai kekasih dari lain desa. Namun karena rumah dari Mbak Nita kena pembangunan proyek, ia dan orang tuanya harus pindah keluar Pulau Jawa. Ia depresi karena punya pacar di sini. Dia tidak terima dengan keputusan orang tuanya. Akhirnya ia mengambil jalan pintas untuk bunuh diri. Ia sering menampakkan diri ketika waduk surut. Dia masih mencari kekasihnya dengan menanyakan orang yang sedang memancing sore hingga malam hari. Kadang sosok dia dikloning oleh jin, hingga Mbak Nita sering dikatakan sosok jahat. Padahal dia menampakkan dirinya hanya mencari kekasihnya. Pak Sirat yang bekerja di warung mie milik orang Tionghoa. Kemudian Pak Sirat memberanikan diri membuka usaha mie ayam kecil-kecilan yang dijual melalui gerobak dorong. Langkah ini diikuti oleh Ayah Edi, yakni Keman Sucipto, yang membuka bisnis serupa pada awal 1980-an setelah belajar bikin mie dari Pak Sirat. Baik Edi Santoso, Sumarno, dan Kasno, mereka sepakat bahwa bisnis jual mie ayam belum menjadi primadona pada 1990-an. Pada saat itu penjual mie ayam di Wonogiri malah bisa dihitung jari. Warga Wonogiri mulai banyak membuka warung mie ayam di kota asalnya pada akhir 1998. Ini setelah krisis moneter memaksa mereka pulang dari Jakarta. Bahkan sebagaimana Edi ungkapkan, pada awal 2000-an pun masih banyak warga Solo dan sekitar yang kurang familiar dengan mie ayam. Bahkan ada ketakutan kalau mie ayam itu mengandung babi. Namun karena semakin banyaknya orang berjualan, mie ayam pun lantas segera jadi primadona. Pak Heri menjelaskan beberapa faktor yang menyebabkan mengapa mie ayam eksistensinya bertahan hingga sekarang. Katanya, kalau dari sisi penjual terus mereka pertahankan karena sudah teruji zaman.
Pendeknya sejak masa kolonial hingga sekarang, mie selalu cocok di lidah pembeli. Tinggal sesuaikan saja dengan market dan selera masyarakat tempat menjual mie ayam. Orang-orang akan terus makan mie ayam karena merupakan hidangan yang merakyat. Bisa dinikmati semua kalangan dan harganya murah. Selain itu, makanan ini juga cocok disantap di berbagai kondisi. Kini mie ayam telah menjadi primadona. Para perantau alias kaum Boro Wonogiri punya peran penting dalam menyebarkan makanan ini ke hampir seluruh kota di Indonesia. Namun yang perlu saya sampaikan, meski ada banyak warung mie ayam di tiap gang dan jalan kecil di Wonogiri, karakter mereka tidak tunggal. Meski sama-sama punya tajuk mie ayam Wonogiri, mereka punya keberagaman rasa dan ciri khas.